Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi Al-Quwah Sukoharjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama di tempat ini dalam rangka melanjutkan belajar bersama kita, membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah Al-Islamiyah, ringkasan dari Akidah Islamiyah atau Syarah Usul Iman, penjelasan dari rukun iman yang 6 yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pekan kemarin alhamdulillah kita sudah membaca apa yang dijelaskan oleh penulis, yakni Syekh Muhammad rahimahullah, yang tentang arkanul Islam. Maka insyaallah taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan, yakni poin yang selanjutnya yakni tentang usus akidah Islamiyah, yakni pokok-pokok atau pondasi-pondasi atau dasar-dasar dari akidah Islamiyah. Qala al-mu'allifu rahmatullah, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, ususul akidatil islamiyati, pokok-pokok atau dasar-dasar dari akidah Islamiyah. Yang versi ada harokannya sudah nasihat di grup, Pak. Ad-dinu al-islamiyu, agama Islam, kama sabaqo, sebagaimana yang telah lalu, akidatun wasyari'atun, adalah apa? Berupa yakni akidah dan syariat atau hukum-hukum syariat. Wa qad asyarna ila syai'in min syara'ihi, dan sungguh kami telah mengisyaratkan kepada sedikit dari apa? Dari atau sebagian dari apa? Syariat-syariatnya. Wa dzakarna arkanahu, dan kami apa? Telah menyebutkan yakni rukun-rukunnya. Allati, yang mana rukun-rukun tersebut apa? Tu'tabaru asasan lisara'ihi. Yang mana rukun-rukun tersebut, rukun Islam ya, itu apa? Tu'tabaru, dianggap sebagai apa? Asasan, yakni pondasi atau dasar atau pokok dari apa? Lisara'ihi, syariatnya. Amma al-aqidatul islamiyatu, adapun akidah Islamiyah, fa ususuha, maka asas-asasnya atau pondasi-pondasinya adalah al-imanu billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi,
dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Ya. Ini apa? Ini adalah asas-asas atau pondasi-pondasi, yakni akidah Islamiyah. Yakni apa? Adalah yakni rukun iman yang 6. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla ala hadhil ususi kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitabnya Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan sunnahnya Rasulullah SAW hadis yang sahih, sungguh telah menunjukkan atas asas-asas ini, pondasi-pondasi ini. Atau dengan kata lain, kitabullah, Al-Quranul Karim, demikian juga sunnahnya Rasulullah SAW, itu telah menunjukkan atas rukun iman yang 6 ini. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Sulaiman akan memulai membawakan dalil dari kitabullah. Nanti beliau akan membawakan 2 dalil dari kitabullah dan 1 dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi kitabillahi ta'ala, dan di dalam Al-Quranul Karim, kitabnya Allah Ta'ala, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib. Bukanlah yang namanya kebaikan itu apa? Engkau memalingkan atau menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah, yakni apa? Ke arah timur maupun ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi yang namanya al birra, kebaikan itu apa? Man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. Akan tapi yang namanya kebaikan itu apa? Yakni orang atau siapa saja yang beriman kepada Allah. Pertama, wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman kepada para malaikat, wal kitab, beriman kepada kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Berarti di sini apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini dalil dari rukun iman nomor 1 sampai nomor 5. Adapun ya rukun iman yang ke-6, yakni al-imanu bil qadar, itu Allah jelaskan dalam ayat yang lain, surat Al-Qamar ayat 50. Wa yaqulu fil qadari, dan dia Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin wa ma'amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Surat Al-Qamar ayat 50. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami ya menciptakan segala sesuatu itu apa? Menurut ukuran. Wa ma'amruna illa wahidatun kalahmim bil basar. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan, kalahmil bil basar. Jadi perintah kami itu hanya sekali satu perkataan. Apa Pak?
Napa Pak? Kun. Satu perkataan. Kun. Kun. Cuma satu perkataan. Kun. Jadilah. Fayakun itu jawabnya. Bukan Allah mengatakan kun fayakun, bukan. Kun fayakun, maka apa? Jadilah. Jadilah. Allah mengatakan jadilah. Fayakun, maka jadilah. Bukan Allah mengatakan kun fayakun. Nah, cuma satu kata saja kun, ya. Kalah mil bil basor apa? Seperti kejaban mata. Ini dari apa? Dari Al-Quran, dalil tentang apa? Qadar. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya apa? Kami menciptakan segala sesuatu. Kulla syai'in, sesuatu Pak, segala sesuatu. Jadi apapun Pak. Khalaqnahu biqadarin, ya. Menurut ukuran. Jadi apa? Ini dalil rukun iman yang keenam. Nah, ini al-imanu bil qadar. Itu apa? Itu dari Al-Qur'anul Karim, dari Kitabullah. Sekarang dari As-Sunnah. Wa fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mujiban li Jibrila hina sa'alahu anil imani. Wa fi sunnati Rasulullah SAW, dalam sunnahnya Rasulullah SAW, yaqulu Nabi SAW, Nabi SAW bersabda mujiban di Jibril alaihissalam, ya, dalam keadaan, dalam kondisi apa? Yakni memberikan jawaban kepada malaikat Jibril hina sa'alahu anil iman, ketika Pak Malaikat Jibril bertanya kepada beliau tentang iman. Mal iman, apakah itu iman itu? Belum menjawab. Al imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslimun. Ya, hadis ini apa? Terkait dengan istilah hadis Jibril. Ya. Beriman itu adalah apa? Engkau beriman kepada Allah pertama. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, dua. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, yang keempat. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang keenam, yang terakhir, dan engkau beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, ya, yang baik maupun yang buruk, ya. Oke. Awal tadi hadis Islami ada tambahan fi'ilnya. Ada tambahan fi'ilnya? Oh ya, baik. Ya, ini perbedaan cetakan ya. Kama sabaqa an audhna, kalau di sini ya. An audhna. Kama sabaqa, sebagaimana telah lalu, an audhna, sebagaimana telah lalu apa? Kami telah menjelaskannya. Ya, ini apa? Ketika beliau menjelaskan tentang anu Pak, itu kan apa? Ini kandungan tentang apa? Adinul Islam. Ya, ini halaman berapa Pak? Yang itu akidah dan syariat loh, yang contoh-contohnya itu. Nah, halaman 7 ya. 7 sampai 8 itu Pak. Wadinul Islamiyu akidatun wa syariatun. Bahwa kamilun fi akidatihi wa syara'ihi. Itu yang maksudnya. Dan agama Islam sebagaimana telah berlalu penjelasan kami, yang seperti itu kan. Itu Pak ya. Sip. Ya.
Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu apa? Itu dalil ya, dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menunjukkan tentang yakni rukun iman yang 6. Baik. Masih ada waktu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk yakni inti. Ya, inti dari kitab ini. Yakni apa? Tentang penjelasan tentang rukun iman, Pak. Kan dalam kitab yang lain kan judulnya Syarhu Usulil Iman, penjelasan tentang rukun iman. Tapi perlu kita ketahui, Pak, judulnya kitab ini adalah Nubdah. Apa Nubdah, Pak? Ringkasan. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang belum ada, jangan protes. Namanya aja ringkasan. Gini, kalau antum pengen yang lengkap, panjang lebar ya. Nah, berarti apa? Ya nanti insya Allah di tingkat lanjutan. Karena memang seperti itu thariqahnya, metodenya, Pak. Kita sebagai seorang pemula yang masih yakni pemula dalam belajar itu apa? Belajar itu dari buku-buku yang ringkas-ringkas ya, dan dari dasar-dasar. Ya. Contoh mamanya antum, ketika antum belajar fikih, antum udah mulai belum, Pak nih, Pak? Fikihnya udah mulai belum? Manhajus salikin ini. Nah, itu ringkas, tapi usahakan sampai selesai, Pak. Nah, sampai selesai, sebab terakhir. Ya, meskipun apa nanti sarahnya penjelasannya cuma ringkas-ringkas. Kenapa? Harapannya itu antum punya gambaran fikih secara utuh. Sudah pernah belajar fikih secara utuh dari awal sampai akhir. Meskipun apa? Ringkas. Adapun nanti kalau antum pengen lebih mendalam lagi di tingkat lanjutan. Kalau antum sudah sudah punya bekal ya, sudah pernah punya bekal, terus kemudian juga sudah punya ilmu alat ya, seperti itu ya. Maka demikian juga, Pak, akidah juga seperti itu. Kita baru pemula, Pak, masih banyak kitab-kitab akidah yang belum kita pelajari. Ya, jadi kita akan masuk di rukun iman yang pertama. Al-imanu billahi ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala. Ini rukun iman yang pertama. Wa amal imanu billahi fayatadammanu arba'ata umurin. Maka atau amal iman atau adapun ya, maka adapun beriman kepada Allah itu apa? Mengandung 4 perkara. Atau bisa juga kita artikan 4 unsur. Ya. Kalau terjemahan letterleknya umur itu adalah jamak dari amrun, Pak, perkara. Ya, tapi kita artikan unsur juga boleh juga ya. Adapun beriman kepada Allah itu mengandung 4 perkara, Pak, atau 4 unsur. Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dikatakan sempurna kecuali apabila kita setelah kita mengimani semuanya dengan 4 perkara tersebut. Kalau ada salah satu yang belum kita imani, berarti belum sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu, Pak? Yang pertama, al-awalu. Kalau sini al-amrul awalu. Kalau di kitab saya al-awalu. Al-amrul awalu al-imanu biwujudillahi ta'ala. Yang pertama, Pak, ini perkara yang pertama atau kandungan yang pertama atau unsur yang pertama, Pak, beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa, Pak?
Maksudnya kita harus mengimani kalau Allah itu benar-benar ada. Meskipun tidak kelihatan, Pak. Kita harus yakin kalau Allah itu apa? Ada. Nah, mungkin ada yang bertanya, buktinya apa kalau Allah itu ada? Nah, maka di sini akan diterangkan. Ya. Wa qadalla ala wujudi ta'ala al-fitratu wal aqlu wasara'u wal hissu. Kalau terjemahan letterleknya, Pak, itu diterjemahkan seperti ini ya. Dan sungguh telah menunjukkan atas wujudnya Allah, fitrah, akal, syariat, dan indrawi. Tapi kalau bahasa Indonesia itu kan subjeknya dulu, Pak. Jadi fitrah, akal, syariat, dan indrawi sungguh telah menunjukkan apa? Atas wujudnya Allah. Jadi ada 4, Pak. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik, Pak. Pahami dengan baik. Terus kemudian kita yakini ya. Terus nanti kita sampaikan, Pak. Kita tularkan ya kepada orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Ya. Karena masih banyak, Pak, saudara-saudara kita yang mereka ragu-ragu atau tidak yakin atau belum tahu kalau Allah itu apa? Benar-benar ada. Nah, maka ini apa, dengan kita menyampaikan bukti-buktinya ini ya, fa insyaallah ya, semoga saja mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Pak, al-fitrah, dalil fitrah, Pak. Yang kedua, dalil akal atau logika. Yang ketiga, syariat. Yang keempat, ya ini apa? Indrawi, panca indera. Ya. Sekarang kita mulai dari yang pertama, Pak. Amma dalalatul fitrati, itu bisa dibaca dua ya, Pak ya. Bisa dibaca dilalah, bisa dibaca dalalah. Dalnya itu bisa dikasrah, bisa difathah. Amma dalalatul fitrati ala wujudihi, adapun ya dalil fitrah yang menunjukkan atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala, apa itu, Pak? Wa inna kulla makhluqin qad futira alal imani bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin au ta'limin. Ya, sampai itu dulu. Karena fa inna kulla makhluqin, karena atau sesungguhnya kulla makhluqin, semua makhluk ya, semua ciptaan Allah itu apa? Qad futira alal imani bi khaliqihi, telah difitrahkan, Pak. Dia itu apa? Beriman kepada sang penciptanya. Min ghairi sabqi tafkirin au ta'limin. Yang mana fitrah tersebut apa? Itu tidak perlu didahului dengan tafkir, memikirkan atau merenungkan, au ta'limin atau apa? Belajar terlebih dahulu, Pak. Udah apa, Pak? Dari sononya sudah difitrahkan apa, Pak? Ya, ini beriman kepada sang penciptanya. Lanjut, belum jelaskan. Walayan sarifu an muqtadha hadhil fitrati illa man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha. Walayan sarifu, dan tidak akan berpaling
an muqtadha hadil fitrati, dari muqtadha. Muqtadha itu artinya konsekuensi, Pak. Dan tidak akan menyimpang dari konsekuensi dari fitrah ini illa, kecuali, Pak, man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha, kecuali orang yang datang dengan tiba-tiba pada hatinya ma yasrifuhu anha, ya, apa yang memalingkan dari apa fitrah tersebut. Jadi seandainya tidak ada yakni pengaruh ya dari luar, Pak, yang dengan tiba-tiba yang memalingkan dari itu, maka apa? Ya, tidak tidak bisa memalingkan dari fitrah tersebut. Dalilnya apa, Pak? Liqauli Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, rawahul Bukhariyu. Mamin mauludin, ya, tidak ada satupun bayi yang dilahirkan illa yuladu alal fitrah, kecuali apa? Dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa, Pak? Yakni beriman kepada sang penciptanya, Pak. Tanpa dia apa? Merenung dan belajar. Langsung, Pak, dari sononya. Langsung apa? Langsung yakni mengimani dengan sang pencipta. Ma min maulud illa yuladu fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah, ini bapak dan ibunya lah, yang menjadikan anak tersebut atau bayi tersebut orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang yakni Majusi. Seandainya tidak ada pengaruh ya dari luar, Pak, maka apa? Insya Allah bayi tersebut apa akan ya ini apa alal fitrah, ya, alal fitrah. Makanya apa? Makanya kalau ada bayi yang lahir ya keluarganya non muslim, ya langsung, Pak, otomatis kan langsung apa berubah fitrahnya kan begitu kan, mengikuti apa orang tuanya. Ini yang pertama, ikhwan. Jadi secara apa? Fitrah. Jadi fitrahnya makhluk itu semuanya mengakui ya, mengimani apa adanya sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang nomor 2, Pak, akal, Pak. Ini logika, akal yang masih sehat, Pak, ini, Pak. Ya. Semuanya agak panjang yang akal ini, Pak, ya. Ya, mungkin ya satu paragraf aja. Wa amma dalalatul akli ala wujudillahi ta'ala, dan adapun dalil akal, logika yang menunjukkan tentang wujudnya Allah Ta'ala, fali anna hadhil makhlukati, sesungguhnya makhluk-makhluk ini sabiqoha walahiqoha, baik yang telah terdahulu maupun yang akan datang, la buddalaha min khaliqin aujadaha. La buddha itu artinya harus, Pak. Harus apa? Laha, dia itu memiliki apa? Min khaliqin, pencipta, aujadaha, yang mengadakannya. Itu apa? Itu apa? Kepastian ya. Pasti itu ya. Yang namanya makhluk baik yang terdahulu maupun yang datang itu pasti apa? Ada yang menciptakannya. Ada yang mengadakannya. Mungkin ada yang bertanya, apa iya
Kok harus ada Pak penciptanya? Di sini beliau membawakan beberapa alasan ya. Yang pertama, it itu artinya karena Pak, ya. Itu bukan ida, kalau ida apabila kan, ini is. Karena apa? La yumkinu la yumkinu antu jida. Kalau dalam yang nasir tadi apa bacanya Pak? Yang nasir di grup. Coba dilihat. Tujida nasa binafsiya walayum kinu antu jada sudofatan. Yang pertama itu tujida, terus yang kedua nanti apa? Tujada. Karena tidak mungkin, jadi nanti apa? Ada dua kemungkinan yang mustahil, terus kemungkinan yang terakhir, kemungkinan yang pasti, Pak. Jadi apa yang ada di muka bumi ini, Pak, ya makhluk yang ada di muka bumi ini, Pak, baik yang terdahulu, ya makhluk terdahulu, ya, maupun yang akan datang. Terdahulu ya mungkin zaman purba ya, ataupun yang akan datang itu tidak lepas dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang kedua itu mustahil. Nah, yang ketiga kemungkinan yang pasti. Apa itu? Yang pertama, antu jida nafsaha binafsiha. Kemungkinan yang pertama, Pak, makhluk yang ada di muka bumi ini apa, Pak? Menciptakan dirinya sendiri. Enggak mungkin, Pak, impossible. Yang kedua, wala yumkinu antu jada sudofatan. Kemungkinan yang mustahil yang kedua, Pak, ya ini apa? Tidak mungkin, ya, makhluk yang ada di muka bumi ini apa? Antu jada sudofatan, didapatkan, ya, secara apa? Sudofatan, Pak, tiba-tiba. Bahasa Jawane mak bedunduk ujuk-ujuk. Ya. Kalau Pak Zena nggak tahu paham apa enggak itu. Ujuk-ujuk mak bedunduk itu ya. Sudofatan, tiba-tiba, Pak. Nah, itu nggak mungkin. Nah, kenapa, Pak? Kenapa nggak mungkin? Nah, ini juga alasannya, Pak. La yumkinu antu jida nafsa binafsiha. Tidak mungkin, Pak, makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya itu menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Kenapa? Li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu. Karena apa? Segala sesuatu, Pak, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, Pak. Li'annahu qabla wujudihi ma'dumun. Karena apa? Sesuatu itu, Pak, sebelum dia itu tidak ada, ya tidak ada. Wa kaifa yakunu khaliqan. Maka bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa menjadi pencipta? Ini yang pertama, Pak, nggak mungkin, Pak. Yang kedua, wala yumkinu antu jada sudofatan. Tidak mungkin ada dengan tiba-tiba, Pak, mak betunduk ujuk-ujuk. Li'anna kulla hadisin labuddalahu min muhdisin. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada yang mengadakan. Ya. Pasti apa? Ada yang mengadakan. Kenapa, Pak? Wali anna wujudaha ala hadan nizami al-badi'i wa tanasuki al-muta'alifi. Karena apa? Karena keberadaannya itu apa? Di atas, yakni keteraturan yang badi, yang sangat indah, Pak. Wa tanasuki al-muta'alifi.
wartibati al-multahimi bainal asbabi wal musabbibatiha. Ada yang ikatan yang ya ini apa Pak? Multahimi itu yang mendarah daging. Artinya apa? Sangat erat sekali. Antara apa? Asbab, antara sebab-sebab dan antara akibat dan sebab. Ya. Wa bainal kainati ba'diha ma'a ba'din yamna'u man anbatan ayakuna wujuduha sudafatan. Dan antara kainat ya alam semesta ini ba'diha ma'a ba'din ya, sebagian yang satu dan sebagian yang lain itu apa? Itu melarang ya dengan sebenar-benarnya apa? Ya ini apa? Ayakuna wujuduha sudafatan. Melarang apa keberadaannya itu apa secara tiba-tiba. Apa alasannya Pak? Bisa dibaca kalau mau nyambung yakni idil. Kenapa? Sukun ketemu dengan alif lam dibaca kasroh. Idil maujudu sudafatan. Laisa alani domin fi asli wujudihi wa kaifa yakunu muntadiman hala baqaihi wa tatawurihi. Karena sesuatu yang wujudnya itu sedefatan, yang adanya itu dengan tiba-tiba Pak, maka pasti apa tidak akan teratur ya pada asal keberadaannya. Maka bagaimana mungkin dia akan menjadi teratur ketika dia tetap dan pertumbuhan. Tatawur ya. Tatawur. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Naktafi beta qadar nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.